Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe, dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. 100 pertanyaan muncul di benak seorang pria kaya ketika dia melihat seorang anak laki-laki yang dikenalnya mengemis di taman. Dia mengenal anak laki-laki itu dan ibunya, dan melihatnya mengemis membuat hati pria itu hancur. "Aku tidak percaya ini," katanya beberapa menit kemudian. Seno adalah seorang pengusaha kaya yang telah membangun perusahaannya dari nol. Dia belajar di sekolah bisnis, tetapi tidak termasuk siswa yang paling cerdas. Dia telah bekerja keras untuk mencapai suatu titik dalam hidupnya, ketika dia tidak perlu mengkhawatirkan uangnya. Selain bekerja keras untuk mendapatkan untung besar, Seno suka makan di luar ruangan dan pergi ke taman terdekat untuk berjalan-jalan. Dia tidak punya pacar atau keluarga, jadi dia punya banyak waktu luang setelah pulang kerja. Suatu hari dia memutuskan untuk pergi makan siang di restoran di taman. Dia telah membaca banyak ulasan bagus tentang makanan dan berpikir dia harus mencobanya. Pelayan memintanya untuk duduk di luar sementara koki menyiapkan makanannya. Sambil menunggu makanannya, Seno memandangi orang-orang di taman. Di sebelah kirinya dia bisa melihat anak-anak sedang bermain dan berlarian. Ketika dia memalingkan wajahnya ke kanan, wajah seorang anak laki-laki menarik perhatiannya. Dia bertanya-tanya sendiri. Anak laki-laki itu memegang papan nama dan meminta uang, berdiri di dekat pagar taman. Ketika Seno melihat bocah itu menoleh ke arahnya, dia membeku. "Ya, saya kenal dia," pikir Seno. Seno sangat mengenal anak laki-laki itu dan ibunya, dan terkejut melihat anak laki-laki itu mengamis. Alih-alih menunggu makanannya di atas meja, Seno bangkit dan bergegas menuju bocah itu. Saat mendekatinya, Seno melihat apa yang tertulis di papan itu. "Bantu bayar operasi ibu saya." Seno membaca tanda itu dengan nada bingung. "Hei, apa yang terjadi dengan ibumu?" Seno bertanya pada anak laki-laki itu. "Dia tidak enak badan selama setahun terakhir," jawab anak laki-laki itu ketika dia mencoba mengenali Seno. "Para dokter mengatakan bahwa dia harus segera dioperasi, tetapi kami tidak punya cukup uang untuk membayarnya." Seno melihat ke tanah dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bocah itu memohon untuk menyelamatkan nyawa ibunya. "Kami sudah menjual mobil, perhiasan, barang elektronik, semua yang kami miliki sudah kami jual," kata bocah itu. "Kami membayar untuk operasi pertamanya, tapi sekarang kami tidak punya apa-apa lagi untuk dijual. Dia harus menjalani operasi lagi secepat mungkin." Kata-kata anak laki-laki itu menyentuh hati Seno dan dia menangis. "Aku tidak percaya ini," katanya sambil menyeka air mata dari wajahnya. "Bisakah kamu membawaku ke rumah sakit? Aku ingin bertemu dengan ibumu." Bocah itu setuju dan pergi ke mobil Seno. Pria itu berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis dalam perjalanan ke rumah sakit, tetapi dia tidak bisa menahannya.
Dia terkejut mengetahui tentang penyakit wanita itu. Di sini anak laki-laki itu menunjuk ke arah parkiran rumah sakit. Setelah memarkirkan mobil, Seno mengikuti anak laki-laki itu pergi ke kamar rumah sakit dan berbicara dengan dokter tentang kondisi wanita tersebut. "Ibu Ayu perlu segera dioperasi," kata dokter. "Kami akan melakukan prosedur segera setelah kami menerima dana." Seno mengangguk dan memberitahu para dokter bahwa dia akan membayar untuk operasinya. "Tolong persiapkan untuk operasinya. Saya akan melakukan pembayaran di resepsionis," katanya kepada para dokter. Setelah Seno membayar tagihan medis, anak laki-laki itu memeluknya dan berkata, "Terima kasih banyak telah menyelamatkan nyawa ibuku. Aku tidak pernah berpikir kamu akan membantu kami seperti ini." Seno menepuk punggung bocah itu. "Kamu tidak perlu berterima kasih pada aku. Aku harus membantu ibumu." Seno duduk di ruang tunggu di samping bocah itu, sementara para dokter melakukan operasi Ayu. Beberapa jam kemudian, tim dokter dan perawat muncul dari ruangan operasi dan memberitahu Seno bahwa semuanya baik-baik saja. "Anda bisa bertemu dengan Ibu Ayu dalam beberapa jam," kata perawat itu kepada Seno. Begitu Ibu Ayu sadar, putranya bergegas masuk ke kamar rumah sakit dan memeluknya. "Bu, apakah kamu tahu siapa yang membayar operasinya?" Ayu mengerutkan keningnya sambil menatap putranya sebelum pandangannya beralih ke Seno yang baru saja memasuki ruangan. "Seno, apakah itu kamu?" Dia tersenyum. "Iya Bu, aku Seno." Seno mengangkat alisnya dan tersenyum. "Murid favoritku ada di sini. Aku tidak percaya ini," kata Bu Ayu sambil memberi isyarat kepada Seno agar segera mendekat ke tempat tidurnya. "Terima kasih banyak Seno." Dia memegang tangannya. "Aku sangat beruntung memiliki murid sepertimu." Beberapa hari kemudian, Ayu keluar dari rumah sakit. Begitu dia sampai di rumah, dia langsung mengundang Seno untuk minum kopi. Mereka duduk bersama dan mengingat waktu Seno di universitas. Seno berada di tahun seniornya ketika Ayu bergabung dengan universitas sebagai asisten dosen. Dia telah lulus dari universitas yang sama dengan Gemilang. Dia bertemu Seno ketika dosen mengancam akan mengeluarkannya karena kinerjanya yang buruk. Dia mengira Seno bisa bekerja keras dan lulus dengan nilai yang bagus, tetapi dosen lain mengira dia tidak akan lulus. Ayu membela dia dan meminta dosen untuk memberinya satu kesempatan terakhir. "Saya berjanji akan mencoba yang terbaik untuk mengajarinya segalanya dari awal dan menjelaskan konsepnya," katanya kepada mereka. Seno setuju untuk belajar di bawah bimbingan pengawasan Ayu dan kagum melihat bagaimana dia mengajarinya sebuah konsep yang tidak dapat dia pahami sebelumnya. Dia menganggapnya mentornya dan sangat menghormatinya. Ketika hasil ujian semesternya diumumkan, Seno terkejut mengetahui bahwa dia mendapatkan nilai bagus. Setelah menerima hasilnya, dia bergegas ke kantor Ayu dan berterima kasih atas semua usahanya.
Anda adalah dosen terbaik yang bisa saya minta, Bu Ayu. Seno memberitahunya. Setelah lulus, Seno mendirikan perusahaannya dan menerapkan konsep yang diajarkan Ayu. Dia dengan cepat mendapatkan untung besar dan selalu mendedikasikan kesuksesannya untuk Ayu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.